Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kak Angel seneng banget bisa berjumpa lagi sama adik-adik di ibadah Kids Impact Online di minggu ketiga bulan Mei. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Ceritakan Kabar Baik. Kabar baik itu kayak gimana sih adik-adik? Adik-adik penasaran? Yuk kita mau belajar bersama-sama. Hari ini ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Adik-adik siapkan hati yang sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh Kudus sehingga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Siapkan Alkitab, buku catatan adik-adik, alat tulis juga, dan adik-adik catat ya firman Tuhan yang nanti disampaikan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, Kak Angel akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti ibadah Kids Impact Online pada hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati agar setiap firman yang dibagikan bisa merema dalam hati kami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami bisa jadi berkat untuk orang lain, untuk orang tua kami, dan untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Angel mau ceritain isi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dan Matius 28 ayat 16-20. Tahu nggak adik-adik, di mana kita bisa menemukan kitab Kisah Para Rasul dan Injil Matius di dalam Alkitab? Kira-kira di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru ya? Kalau jawaban adik-adik adalah Perjanjian Baru, berarti adik-adik betul. Nah, sekarang kita mau lihat video terlebih dahulu ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Nah, dari video tadi menceritakan yang pertama, peristiwa Roh Kudus turun ke murid-murid Tuhan Yesus disaksikan orang-orang Yahudi. Ini dari Kisah Para Rasul 2 tadi ya adik-adik. Pada suatu hari, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika mereka sedang berkerumun, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka ada. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Setiap orang yang ada di rumah itu kepenuhan dengan Roh Kudus adik-adik. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kira-kira apa adik-adik yang terjadi? Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya adik-adik. Wah, kok bisa ya? Nah, banyak orang Yahudi adik-adik yang berasal dari negeri-negeri lain tinggal di Yerusalem.
Mereka mengikuti perayaan yang disebut Pentakosta. Ketika mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa mereka, mereka sangat terkejut. Selanjutnya adik-adik, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Karena Roh Kudus memberikan bahasa itu kepada mereka untuk mereka katakan. Sehingga adik-adik, setiap orang yang mendengar mereka berbicara dalam bahasa asing seperti orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, dan daerah-daerah yang lain adik-adik. Padahal orang-orang yang berbicara dalam bahasa itu sebenarnya mereka nggak mengerti bahasa tersebut. Tapi karena Roh Kudus memberikan bahasa tersebut kepada mereka, Roh Kudus memenuhi mereka, akhirnya mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa tersebut. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Karena mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, dari kisah itu kita bisa lihat dan ngerti kehadiran Roh Kudus yang dilambangkan dalam bentuk lidah-lidah api. Ada pula Roh Kudus dilambangkan dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk air, ataupun dalam bentuk minyak adik-adik. Yang kedua, apa sih isi cerita tadi? Yang kedua adalah perintah Tuhan Yesus bagi kita untuk pergi memberitakan Injil agar semua bangsa menjadi murid Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, adik-adik, Tuhan Yesus itu bangkit kembali pada hari ketiga setelah kematiannya. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu pesan penting kepada murid-muridnya, termasuk adik-adik, termasuk Kak Angel, termasuk orang-orang di sekitar kita, tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan Tuhan Yesus memberitahukan apa yang harus kita lakukan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Tuhan Yesus ngasih tahu kita nih, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya Tuhan Yesus. Kita baca bareng-bareng yuk di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa sih artinya adik-adik? Artinya bahwa kita perlu cari orang-orang untuk diberi kabar Injil. Apa itu kabar Injil? Yaitu kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Dan diajarin dengan firman Tuhan sesuai yang adik-adik udah baca di dalam Alkitab. Jadikanlah mereka murid Tuhan yang percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus dan dibaptis. Penerapannya, apa nih penerapan dari firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita bisa memberitakan Injil adik-adik? Yang pertama adalah lewat gaya hidup kita. Untuk memberitakan Injil yang benar, maka kita harus bertobat dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hidup yang benar itu adalah bagian dari diri kita adik-adik. Gimana sih caranya kita bisa hidup yang benar? Kita harus suka hidup bergaul dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, suka mendekat sama Tuhan. Gimana caranya supaya kita suka deket-deket sama Tuhan? Kalau adik-adik punya teman deket di sekolah, pasti adik-adik sering banget ngobrol, sering banget main bareng sama teman adik-adik di sekolah. Nah, sama adik-adik, buat kita bisa deket sama Tuhan, kita harus sering-sering ngobrol sama Tuhan lewat doa. Selain itu, kita juga merenungkan firman Tuhan, taat dan selalu takut akan Tuhan. Tidak suka berbuat dosa dan tidak melakukan dosa adik-adik. Selain itu, kita juga berdoa, karena dengan berdoa, maka Tuhan juga berkenan dan kuasa Roh Kudus membawa teman-teman kita buat bisa meniru adik-adik. Jadi ketika adik-adik dekat dengan Tuhan, adik-adik bisa jadi teladan untuk orang lain, karena adik-adik tahu kebenaran firman Tuhan itu seperti apa, dan adik-adik jadi anak Tuhan yang good, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang jadi berkat untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Poin yang ketiga adalah adik-adik mengajak teman untuk membicarakan firman Allah, untuk sharing dan untuk bersaksi. Gimana sih caranya kita bercerita sama teman-teman tentang kebaikan Tuhan?
Kita bisa sharing gimana Tuhan itu udah baik sama kita, sukacita yang kita dapatin dari kita mendekat sama Tuhan, kita bisa sharing ke mereka juga tentang mujizat Tuhan yang kita dapatkan. Mungkin adik-adik pernah sakit, kemudian Tuhan sembuhkan, adik-adik bisa ceritain ke teman-teman adik-adik. Atau adik-adik dapat pertolongan Tuhan yang lain. Nah, itu boleh banget diceritain supaya orang lain semakin kenal sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik nggak boleh bergosip ataupun ngomongin hal-hal negatif temennya adik-adik yang lain. Cukup memberitakan firman Tuhan aja, ngomongin yang baik-baik aja, memberitakan Injil aja. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita dalam memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Mungkin kita awalnya merasa takut, tapi don't worry adik-adik, kita bisa minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan, supaya kita diberikan keberanian. Kita yang udah diselamatkan ini adik-adik, kita minta supaya kita bisa dipakai untuk menyelamatkan orang lain seperti yang diperintahkan sama Tuhan Yesus sendiri. Yuk, mulai sekarang kita memberitakan Injil kepada teman-teman kita. Dan jangan takut buat melangkah. Kalau adik-adik merasa takut untuk melangkah, adik-adik berdoa dulu minta penyertaan Roh Kudus supaya adik-adik dimampukan, diberaniin, dan dikuatkan. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat mas kita hari ini. Ayat masnya diambil dari Matius 28 ayat 19. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Adik-adik ikutin Kak Angel. Kak Angel akan baca, kemudian adik-adik ikutin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik hafalin ya ayat hafalannya di Matius 28 ayat 19. Hari ini kita udah selesai adik-adik dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman pada hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Roh Kudus memenuhi dan menjamah para rasul Tuhan, dan kami belajar mengenai hal-hal yang Kau ingin kami lakukan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan kami untuk memberitakan Injil kebenaran, agar semakin banyak orang yang mengenal-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah kami, agar kami bisa mengalami-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan, amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.